kesibukannya sekarang seperti apa? Alhamdulillah gue sekarang masih sehat walafiat. Dan kesibukan gue sekarang mencari sesuatu untuk menyibukkan diri. Dan gue sekarang lagi jualan kopi. Mungkin itu yang bisa gue lakuin saat ini. Dan gue juga jualan kopi lewat online. Dan itulah gue sekarang jadi penjual kopi. Kenapa kopi, Mas? Kenapa kopi? Karena menarik ya, soalnya beberapa juga gue dapat gue bikin beberapa racikan-racikan kayaknya asik nih, dan gue lihat juga pecinta kopi banyak banget dan gak ada matinya sih. Jadi gue tertarik banget dengan biji kopi Aceh, dan kopi gue itu aslinya gue langsung ambil dari Aceh, dan mungkin rasanya agak beda sama biji kopi yang lain. Jadi gue sekarang jualan kopi dengan biji kopi asli dari Aceh. Udah lama, Mas? Kalau lama sih belum, ini baru semingguan. Ini baru semingguan gue buat, soalnya di pandemi ini gue nggak tahu mau ngapain. Off air dibatalin, ada yang di cancelin, dan ada yang benar-benar kita sebagai musisi ini nangis banget dengan COVID yang sekarang kita hidup dengan COVID. Kita mau menyibukkan diri dengan musik, nggak bisa. Kita mau menghibur siapa? Semua orang lockdown, PSBB. Jadi ya gue pikir gue harus buat sesuatu untuk bisa bertahan hidup. Nah, gue jualan kopi. Bakal banting setir? Bakal banting setir mungkin saat ini. Ya, gue udah banting setir nih. Karena gue udah jualan kopi, tapi nggak meninggalkan musik. Suatu saat insya Allah COVID di Jakarta atau di Indonesia ini udah membaik, gue akan kembali lagi. Dan tunggu single baru gue. Oke, Mas, dengar-dengar juga udah menikah, ya. Gitu ya. Mungkin bisa cerita sedikit. Alhamdulillahnya, bedanya mungkin di 2020 ini ada baiknya dan ada buruknya kalau gue sih. Alhamdulillahnya baiknya gue udah menikah di bulan 1 kemarin, sebelum COVID datang ke Indonesia. Dan gue alhamdulillah istri gue udah hamil 7 bulan. Karena itu aku harus kerja lebih giat untuk mencari duit, karena istri gue udah mau lahiran, udah tinggal 2 bulan lagi. Dan buruknya ya itulah, jobnya jadi cancel, bahkan udah nggak ada sampai sekarang. Yang inilah hidup, mungkin ya kita jalanin dengan sabar, mudah-mudahan semua akan indah pada waktunya. Sedikit flashback, Mas, mungkin perkenalannya sendiri dengan sang istri itu seperti apa sih? Oke. Itu sih waktu pertama kali gue kenalan sama bertemu sama istri gue itu lucu sih. Waktu itu ada ulang tahun teman di daerah Jakarta Selatan, tempat nongkrong gitu. Istri gue ini lagi di toilet. Dia lagi di toilet, gue di toilet juga. Dia lagi main handphone di ruang tunggu untuk masuk di toiletnya. Gue lihat, waduh, siapa ini, cantik banget gitu, lucu gitu. Pas gue mau kenalan, teman gue bilang, jangan, cowoknya ada di toilet. Oke, gue tunggu, siapa nih cowoknya. Pas keluar nih cowok, gondrong, gede, ternyata setengah masak. Dan ternyata itu temannya, dan agak-agak kayak gimana gitu. Terus teman gue bilang, yaudah sikat ya, kayaknya bukan cowoknya tuh. Nah, gue kenalan, gue minta Instagramnya sama WA-nya. Lama-lama komunikasi lewat Instagram, jadian, dan gue langsung mau ajakin nikah. Apa yang membuat Mas Ridwan untuk yakin oke bakal nikah tahun ini?
karena gini mungkin sampai kapan gue harus kayak gini. Niat baik itu mungkin memang banyak tantangannya, tapi gue pengen mencoba. Kalau gue nggak pernah mulai dengan langkah gue sendiri, sampai kapan gue harus kayak gini? Gue perlu sosok wanita yang mungkin yang harus setiap hari gue dapat perhatian dari dia. Gue juga butuh gue pengen banget punya anak, karena gue dari kemarin seneng banget sama anak kecil, bahkan ponakan gue sampai gue gitu, gue pengen banget punya anak. Dan alhamdulillah saat ini mudah-mudahan sehat walafiat. Istri gue 2 bulan lagi akan lahirin anak gue. Udah tahu jenis kelaminnya berarti? Saat ini jujur udah 7 bulan gue belum tahu. Soalnya ini kayak pengen buat kita berdua ini surprise aja. Dalam waktu dekat mudah-mudahan insya Allah kita cek, insya Allah mungkin 2-3 hari ini gue akan cek. Udah saatnya gue harus tahu, karena gue harus juga persiapkan bajunya, apanya. Mudah-mudahan ini kalau gue nggak tahu-taunya itu cowok atau cewek, gue belinya baju cewek gitu atau salah kan. Jadi mungkin 2-3 hari gue harus ke dokter buat check up. Tapi alhamdulillah sehat-sehat, tapi nggak USG kemarin-kemarin. Ini saatnya gue mau tahu. Mudah-mudahan besok. Yang penting insya Allah mau cewek atau cowok, yang penting sehat walafiat. Biasa ada yang ngidam-ngidam gitu nggak sih mas? Gini nih, Anda ngelihat gue sekarang agak berisi gimana? Bini gue mau makan apa, gue harus juga makan itu. Dan pernah waktu itu dia pengen makan bakso jam 3 subuh. Di mana ada bakso buka jam 3 subuh? Aduh, gue gimana? Maksudnya saya nggak ada nih bakso jam segini. Gue udah ditukar sama martabak. Gue jam 3 subuh tuh cari martabak. Dan alhamdulillahnya dia mungkin kayak dia pengen butuh perhatian lebih aja gitu dari gue. Dan alhamdulillah saat ini ngidamnya alhamdulillah nggak susah-susah amat. Tapi itu aja sih, dengan lockdown ini apa yang istri gue makan, gue makan itu juga. Dan sekarang gue gendutan sih. Akan menjadi seorang ayah. Iya. Mungkin tantangan tersendiri buat Mas Rija? Mungkin tantangannya ya udah harus ingat pulang. Kemarin juga punya istri harus ingat pulang, maksudnya lebih excited lah kalau pulang, kalau kerja nanti gimana, pengen cepat-cepat pulang, pengen lihat anak insya Allah. Dan gue harus memberikan sesuatu yang positif terus buat anak gue, mungkin dari tutur sapa atau perlakuan dari istri buat anak gue nanti, buat dia lihat nanti kedepannya sampai gede dia akan tiru apa yang positif dari ayahnya. Konsultasi dengan orang tua atau teman terdekat yang mendahului menjadi seorang ayah? Itu gue udah telepon lebih sering kakak gue sih sebenarnya. Soalnya gue tanya, kak, istri gue ini kram kayak gini. Terus kalau dia dia pusing harus minum apa ini. Gue lebih suka telepon kakak gue sih yang di Makassar. Soalnya gue jujur di Jakarta gue hidup sama istri gue aja. Jadi banyak telepon sama video call sama keluarga di Makassar, dan beberapa teman gue yang di Jakarta gue telepon. Maksudnya ini kalau kayak gini bini gue ini kayak gimana gitu, gue harus beli vitamin apa gitu. Alhamdulillah masukannya banyak yang baik-baik, dan alhamdulillah istri gue sehat walafiat. Berarti siap untuk begadang segala macam berarti ya? Siap banget gue. Harus begadang, mungkin gantian. Kalau mungkin istri gue capek dari pagi sampai malam, gue mungkin dari malam sampai pagi lagi gue yang menjaga. Kita udah ngobrol, kamu jam segini ini udah siapin semua. Mudah-mudahan perjalanan
dengan baik lah. Sosok seperti apa sih istri dari Mas Rija sendiri? Sosok istri gue itu sosok yang kayak apa ya, penyabar, tahu kondisi suaminya, nggak ribet, dan dia paling mengerti gue saat ini. Soalnya banyak yang gue ngelihat, alhamdulillah gue dipertemukan jodoh gue, dan sekarang udah jadi istri gue yang jauh lebih dari harapan gue. Banyak yang positifnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan istri gue selalu tetap begini, kalau bisa lebih ini lagi. Dan maafkan aku kalau memang banyak salah. Mudah-mudahan kita berdua saling introspeksi diri, mudah-mudahan jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita nanti. Berarti kemarin itu nikahnya pas PSBB, bener? Belum. Oh belum sebelum PSBB. Bulan 1 itu belum, maksudnya belum marak di Indonesia. Oh iya. Bulan 1, marak itu bulan 3. Soalnya alhamdulillah gue ngerasain di gedung sama keluarga, di apa, datang teman-teman semuanya. Gue menikah itu di Makassar, jadi gue bawa orang tuanya istri gue, dan istri gue keluarganya di Makassar, dan gue ngadain ya nggak terlalu gede-gede banget sih, yang penting bisa ada cukup buat keluarga dan tetangga-tetangganya di Makassar dan teman-teman di Makassar, dan semua keluarganya istri gue datang semua sih. Kalau adatnya sendiri, adat full Makassar. Adatnya Bugis Makassar. Bugis Makassar. Soalnya bini gue besar di Batam dan orang tuanya orang Jawa, jadi nggak pakai adat Jawa atau Batam atau Melayu, tapi pakai adat Bugis Makassar. Oke. Oke deh, thank you Mas Rija.